Pada hari itu, Abu Nawas tengah menikmati pagi yang cerah di rumahnya. Tiba-tiba, utusan Baginda Raja datang mengganggunya. "Tuan diminta Baginda menghadap," ujar sang utusan tanpa basa-basi. Setelah sedikit berhias, Abu Nawas berangkat ke istana diiringi sang utusan. Singkat cerita, sampai di istana, Raja sudah menunggu. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, Abu," ucap Raja mengawali pembicaraan. Abu Nawas agak bingung juga, tapi ia bersabar menunggu Baginda menyelesaikan titahnya. "Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," lanjut Baginda Raja. Abu Nawas tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pasti ini ujian lagi, pikir Abu Nawas. Urusan sakit perut jelas menjadi urusan tabib. Abu Nawas merasa tak ahli soal penyakit. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Sederhana saja, aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya," titah Baginda Raja disambut wajah bengong Abu Nawas. Benar juga firasat Abu Nawas. Raja sedang menguji kecerdikannya lagi. Merasa tertantang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Siap Baginda, beri hamba waktu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas diberi waktu 3 hari. Ia pun meninggalkan istana menuju warung kopi. "Ngopi dulu biar otak encer," pikir Abu Nawas. Orang-orang yang ada di warung itu serentak berdiri begitu melihat Abu Nawas datang. "Rezeki nggak kemana," celutuk mereka. Sudah biasa, Abu Nawas dikenal dermawan. Mereka memastikan kopi yang sudah diseruput bakal dibayar si cerdik yang baik hati ini. "Aku lagi mumet," tutur Abu Nawas sembari menaruh pantatnya di kursi kayu. Orang-orang langsung terdiam. Dari istana pasti dapat proyek, tebak di antara mereka. "Kalian bisa menangkap angin dan memenjarakannya?" tanya Abu Nawas. Mereka saling pandang. "Gila," ucap mereka sampai geleng-geleng kepala. "Angin kok ditangkap?" Abu Nawas lantas berdiri dan meninggalkan mulut melongo mereka. "Hei, mau kemana?" teriak salah satu di antara mereka. "Pulang," jawab Abu Nawas dengan langkah gontainya. 3 hari begitu cepat datang, tapi tak perlu kaget. Wajah Abu Nawas berseri-seri. Berkali-kali ia mengelus-ngelus perutnya. Ia pun menuju istana dengan langkah ringan. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tanpa basa-basi lagi. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas yang membuat orang-orang di istana penasaran. Abu Nawas pun mengulurkan botol yang sudah disumbat. Kemudian ia menyerahkan botol itu kepada Raja Baginda. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda sambil menimbang-nimbang botol itu. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk. Bau tersebut tak asing bagi Raja, karena bau yang menyengat hidung itu adalah bau kentut. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol itu," kata Abu Nawas. Dan Raja pun langsung menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumah.